Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbicara tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa mengumpal darah lebih keras ke seluruh tubuh. Hal ini bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Lalu, berapa seharusnya tekanan darah normal? Tekanan darah normal berkisar di angka 120/80 mmHg. Saat angka sistolik dan diastolik berada di kisaran ini, maka Anda dapat disebut memiliki tekanan darah normal. Seseorang baru disebut memiliki darah tinggi atau mengidap hipertensi jika hasil pembacaan tekanan darah menunjukkan 140/90 mmHg. Tekanan darah yang terlalu tinggi akan mengganggu sirkulasi darah. Seberapa umumkah hipertensi? Hampir semua orang dapat mengalami tekanan darah tinggi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut angkanya saat ini terus meningkat secara global. Peningkatan orang dewasa di seluruh dunia yang akan mengidap hipertensi diprediksi melonjak hingga 29% pada tahun 2025. Bagaimana pencegahan hipertensi? Cara terbaik untuk mencegah hipertensi adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Cara menjalani gaya hidup sehat: yang pertama, makan diet sehat. Yang kedua, mempertahankan berat badan yang sehat. Ketiga, mendapatkan aktivitas fisik yang cukup. Keempat, tidak merokok. Yang kelima, membatasi penggunaan alkohol. Selanjutnya, akan disajikan video penyuluhan dan terapi senam untuk mengatasi hipertensi. Selamat menyaksikan. Bu, rumahnya di sebelah mana ya, Bu? Itu ada pertigaan belok kiri, terus rumah yang warna coklat itu rumahnya. Oh, gitu. Ini ya Bu rumahnya? Iya, ini rumahnya. Assalamualaikum. Di, sakadap. Oh alah, buka den, monggo Bu pinanggih. Gue ngapain ini ganggu ini. Sibuk napa Bu? Boten iki sawuk sasah. Bapaknya enten apa mboten, Bu? Sakadap Ibu, tak celuk kayak disit. Pak, Tani, Iya Bu, kae digoletin aku kader. buka di siapa sih Bu? Kae lah, Bu Markona. Oh, iya istilahnya. Iya, ke pecine dino. Apa sene iki, Pak? Iya buat Iki teman-teman bapaknya nanti sedih, mawon. Iki Pak, kula kali mahasiswa saking Pautekes D3 Keperawatan Purwokerto badhe tanglet-tanglet segede kali bapake kersa napa mboten? Iya monggo kersa mawon. Nggih, silakan Dek. Ya, terima kasih Pak, Bu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Nur Hanifah, mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang. Kedatangan saya kemari ingin bertanya-tanya kepada Bapak nggih, Pak. Apakah benar Bapak menderita hipertensi atau darah tinggi? Sekedap Ibu, kula badhe kawin-kawin. Nggih, Bapak biasanya tensinya berapa ya, Pak? Ya kadang 150, kadang 160. Oh, tinggi ya, Pak. Itu biasanya Bapak apa yang dirasa, Pak? Biasanya cok sirai mumet, dadane lara, ya kayak kue laus tua, akeh sing dirasa. Bapak apakah biasanya cek ke puskesmas rutin? Terakhir kali cek ke puskesmas kapan nih, Pak? Bang repotin, Bu. Boten lah, Bu. Sapi ya tenang. Terima kasih, Bu.
Ya mau intikannya. Iya Pak, repotin iki. Bapak sering cek ke puskesmas. Terakhir kali cek ke puskesmas kapan nih Pak? Kalau sih sering mbak, tapi saya kira orang tahu sih main phone terus mbak. Lah kena gini kok mbak. Angel banget lah di kongan puskesmas. Nah itu harusnya Bapak sering cek ke puskesmas. Sekarang saya mau mengukur tekanan darah Bapak terlebih dahulu nih. Ini berikut. Ibu saya boleh ke situ dulu Bu. Permisi ya Pak. Terakhir kali berapa ya Pak tekanan darahnya? 150. Tekanan darah Bapak 140/100 ya. Niku tinggi buatan nih mbak. Ya, itu termasuknya tinggi Pak. Sebelumnya Bapak apakah sudah mengetahui apa itu hipertensi? Hipertensi bukannya darah tinggi ya mbak? Iya Pak, betul. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi ya Pak. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana kondisi tekanan darah Bapak itu apabila diukur menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer itu ada pada nilai 130 atau per 90 mmHg atau lebih. Nah, jadi kondisi tersebut itu berbahaya bagi kondisi Bapak karena dengan pemompaan jantung yang berlebihan akan mengakibatkan Bapak memiliki timbul gejala penyakit lain seperti gagal ginjal, stroke, hingga gagal jantung. Seperti itu. Oh, jadi kayak gitu bisa nyebabin stroke ya mbak? Iya, jadi tekanan darah tinggi bisa mengakibatkan stroke. Untuk tanda-tanda hipertensi atau tekanan darah tinggi itu ada seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan, ada sakit kepala, pusing, mual, sesak nafas, telinga berdenging, jantung serasa berdebar, hingga ada darah di dalam urin Bapak ketika Bapak buang air kecil. Seperti itu. Ya mbak, niku sih gara-garanya nopo gitu. Untuk hipertensi ini penyebabnya banyak Pak. Dari mulai yang pertama itu ada karena faktor genetik atau karena faktor keturunan. Iya. Lalu berikutnya ada faktor usia. Dan semakin bertambahnya usia Bapak, itu akan organ-organ tubuh kita kan bekerja sudah tidak maksimal. Iya. Nah, itu akan memicu timbulnya hipertensi. Lalu ada penggunaan obat-obatan, penggunaan obat-obat seperti obat kortikosteroid, obat antiinflamasi atau penghilangan rasa sakit kan nanti akan berefek pada jantung berdebar, itu meningkatkan tekanan darah. Lalu setelah itu ada karena faktor emosi. Nah, emosi ini apabila Bapak sering banyak pikiran, stres seperti itu, ada apa-apa langsung dipikir kayak gitu Pak, itu akan mengakibatkan tekanan darah Bapak tinggi. Selanjutnya ada dari gaya hidup Pak. Nah, ini yang paling penting. Gaya hidup Bapak ini mulai dari pola makan. Mungkin Bapak sering makan atau mengonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, tinggi garam seperti itu. Lalu mengonsumsi minuman yang pekat, contohnya kopi atau teh. Dan juga yang paling penting lagi adalah gaya hidup merokok Pak. Nah, sebelumnya apakah Bapak merokok? Iya, sering mbak. Lah bapak kayak dina-dina ngerokok mbak. Nah kalau ngerokok ketembangannya rakak rokok baik. Oh, seperti itu. Nah, itu adalah faktor pemicu utama juga Pak dari timbulnya hipertensi. Karena ketika Bapak merokok, itu kan Bapak menghisap nikotin. Nikotin jika masuk ke dalam tubuh Bapak itu akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Di situ nanti akan timbul
tekanan darah Bapak menjadi tinggi seperti itu. Lalu Ibu ketika masak apakah Ibu menggunakan bumbu masak? Ya nganggo Mbak, nek ora kok ora gurih masakane. Nah, makanya Bu, mulai dari sekarang Ibu kalau masak itu dikurangi ya Bu penggunaan MSG-nya. Nah, untuk itu Ibu bisa menggantinya dengan tomat seperti itu Bu. Dan untuk papak dikurangi ya Pak rokoknya, kalau bisa dihentikan kebiasaan merokok tersebut. Nah, udah tahu kan penyebab dari merokok itu? Udah. Gue Pak, mulane aja ngerokok bae, mangane diatur. Iya Bu, Nek mboten ngerokok kecut nggih, Pak. nggih lah. Lah Mbak nek kados niku saged diobatin apa mboten? Nah, untuk hipertensi ini sebenarnya bisa diobati, namun itu tadi Bu, tidak bisa disembuhkan secara total. Kita lihat lagi dari penyebab hipertensi tersebut itu apa. Apabila penyebabnya itu adalah dari pola hidup atau gaya hidup keseharian Bapak, itu bisa dirubah Pak dengan mengganti ke pola hidup yang lebih sehat. Seperti tadi Pak, itu mengurangi rokok atau bahkan menghilangkan rokok, lalu mengurangi makanan yang mengandung garam tinggi, dan juga mengonsumsi kopi atau minuman yang pekat. Lalu juga harus rajin berolahraga Pak. Iya Bu. Nah, namun apabila itu penyebabnya adalah dari penyakit lain seperti ada penyakit gagal ginjal atau penyakit lain, itu harus diatasi dari penyakitnya. Apabila penyakit itu dapat diatasi, maka hipertensi itu bisa diatasi juga. Untuk penggunaan obat-obat anti hipertensi itu bisa digunakan, tapi yaitu Bu hanya untuk sementara, jadi pengontrol sementara saja, tidak untuk menyembuhkan seperti itu. Lah niku obatin apa Mbak sing anti hipertensi? Nah, untuk obat hipertensinya ini ada yang namanya obat amlodipin dan juga kaptropil. Itu harus sering cek ke puskesmas seperti itu. Masuk maling puskesmas ya Pak? Iya, ngesek tak kemarin puskesmas Bu. Nah, mungkin itu saja Pak, Bu, yang bisa saya sampaikan tentang hipertensi. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak dan Ibu tentang hipertensi. Dan jangan lupa untuk rutin mengecek kesehatan Bapak dan Ibu ke puskesmas nggih, Bu, Pak. Nggih niku teng puskesmas nggih saged, teng apotik saged, teng bidan nggih saged. Murah Pak, mboten larang-larang. Nah, untuk menambah pengetahuan lagi dan untuk mengingatkan Bapak tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan, saya ada sesuatu untuk Bapak dan juga untuk Ibu. Iya, itu ada pengertian hipertensi dan lain-lain agar Bapak semakin ingat. Seperti itu. Nggih Bu, niki sepi larene pada teng pundi Bu? Duko niku Bu. Terus sih lagi nonton EB. Lah Ibu kali Bapak mboten ikut. Mboten. Buatan iki. Semoga sasang itu. Oh nggih pun Bu, bukan badhe nyambut damel malih. Nggih Bu, nuwun nggih Bu. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit Pak. Bu. Nggih. Niki kula nggih nyuwun matur nuwun dados ngertos nggih Bu. Nggih. Mbak, Nggih sampun Pak Bu, kados niku mawon nggih. Kula pamitin. Nuwun nggih Bu. Nggih sami-sami Makasih, Mbak. Mbak. Pak. Nggih Bu, Pak. Enggak, Bu. Nggih. santas Bu. Nggih. Kita kembali ke tempat ini. Nggih.
akan ditayangkan sebuah senam untuk mencegah hipertensi. Gerakan yang pertama adalah pemanasan. Sebelum bersenam, marilah kita berdoa, semoga olahraga yang segera dilakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai.
hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Dan yang terakhir, gerakan pendinginan.
Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian penayangan video penyuluhan gaya hidup sehat bagi penderita hipertensi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.